Oke, kali ini kita akan membahas tentang SCC Solar Charge Controller. Nah, ini jenis SCC PWM. Nah, SCC PWM biru ini paling sering digunakan ya, teman-teman. Selain simple penggunaannya, harganya juga sangat murah. Nah, speknya itu PWM ini 12 atau 24 volt dengan ampernya itu 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 50 ampere dan 60 ampere. Oke, kita langsung saja bagaimana cara penggunaan SCC PWM ini. Nah, kita lihat pada bagian hitam di bawah ini ada lubang-lubang baut ya. Semuanya sepasang plus minus. Nah, yang pertama ini kita lihat ada lambang solar ya di sini. Nah, ini tempat masuknya input kabel dari solar panel ya, teman-teman, dimana yang lubang plus itu tempat masuknya kabel plus panel surya, sedangkan yang minus itu tempat masuknya kabel minus panel surya. Nah, sedangkan di sebelahnya itu ada tempat penyambungan ke baterai atau aki. Nah, di sini ada lambang aki ya atau baterai. Yang plus itu tersambung ke plusnya aki atau baterai, sedangkan yang minus itu tersambung ke minusnya aki atau baterai. Nah, sedangkan yang paling kanan itu ada lambang lampu. Nah, ini khusus untuk beban DC ya, teman-teman. Nah, beban DC itu harus memperhatikan polaritas plus dan minusnya juga. Jadi pasang kabelnya harus pas, plus ke plusnya beban dan minus ke minusnya beban. Jadi pada dasarnya SCC PWM ini menerima arus dari panel surya pada port yang ada lambang panel suryanya, kemudian arus yang dihasilkan panel surya tadi diolah sehingga dapat mengecas baterai melalui port yang tengah ini yang ada lambang baterainya. Sedangkan yang beban DC ini khusus untuk menghidupkan beban DC seperti lampu DC. Nah, oke, kita beralih ke display ya, teman-teman. Nah, di sini ada displaynya. Di sini ada angka dan ada gambar ya. Nah, kita lihat yang gambar pertama. Kita lihat di sini ada gambar panel surya dan ada tanda panah ke kanan kedip-kedip ya, teman-teman. Nah, itu artinya ada arus yang mengalir dari panel surya ke SCC ini. Nah, ini berhubung panel suryanya terkena sinar matahari, jadi ada arus yang mengalir ke SCC ini. Nah, misalkan panel suryanya tidak terkena cahaya, nah seperti ini, nah maka lambang panel surya yang tadi itu hilang ya, dan tanda panah kedip-kedipnya juga hilang. Itu artinya arus dari panel surya tidak mengalir ke SCC ini, atau panel suryanya tidak terhubung ke SCC ini. Nah, kita sinari lagi panel suryanya. Nah, maka gambarnya dan garis panah putus-putusnya muncul kembali ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat tanda panah itu berarti arus yang dihasilkan panel surya itu digunakan untuk mengecas aki atau baterai yang di sebelahnya ya, teman-teman. Jadi misalkan dicas terus-menerus, panel suryanya disinari terus-menerus, maka garis-garis pada baterai ini akan naik. Nah, garis-garis ini adalah indikator isi dari baterai atau aki tersebut. Apabila garis-garisnya sudah ke bawah, itu artinya baterai atau akinya mau habis. Nah, kita lihat di sini juga ada tegangan baterai ya. Tegangannya itu 12,4 volt. Nah, ini semakin turun garis pada baterai ini, maka tegangannya juga akan turun. Misalkan garisnya semakin naik, tegangan juga akan naik. Nah, selanjutnya di sini ada lampu ya, gambar lampu. Nah, ini berarti SCC ini terhubung ke beban DC begitu, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada 3 tombol ya, teman-teman. Nah, tombol ini kita gunakan untuk menyeting SCC ini. Nah, yang pertama tombol yang paling kiri. Nah, di sini kita lihat 13,7 volt ya. Nah, 13,7 volt ini artinya adalah floating voltage ya. Nah, floating voltage ini keadaan baterai sudah full. Jadi charging menjaga baterai tetap full pada 13,7 volt. Nah, terus di sini ada 12,6. Nah, 12,6 volt ini itu artinya adalah tegangan reconnect ya, teman-teman. Apabila solar charge controller ini sudah memutus baterai ke beban, maka nanti akan reconnect lagi pada 12,6 volt. Terus di sini ada 10,7 volt. Nah, 10,7 volt ini adalah tegangan cut off ya. Nah, apabila baterai sudah mau habis dan mencapai 10,7 volt, maka SCC ini akan memutus baterai ke bebannya sehingga
baterai tidak terkuras habis. Apabila baterai terkuras habis, maka baterainya bisa rusak. Nah, begitu teman-teman indikator-indikator dari SCC PWM ini. Oke, kita kembali ke display yang awal seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat baterainya sudah naik ya 12,5 volt. Jadi ada proses charging di sini dari panel suryanya. Nah, kalau yang tombol plus ini, nah ini cuman untuk menambah penyetelan yang tadi ya teman-teman. Kita bisa tambahkan, bisa kurangkan. Nah, yang penting adalah tombol yang sebelah kiri ini. Nah, sedangkan tombol yang paling kanan, nah ini kita bisa hubungkan dan putuskan SCC ini ke beban DC-nya ya teman-teman. Apabila kita tekan begini, lambang lampunya hilang. Nah, berarti lampu DC-nya nanti akan padam atau mati. Nah, contohnya seperti ini ada lampu DC. Nah, SCC ini sudah terhubung ke lampu DC ya teman-teman. Nah, ini posisinya ada gambar lampu, jadi SCC ini terhubung ke lampu DC-nya dan lampu DC-nya menyala. Nah, misalkan saya tekan tombol ini, nah lampu DC-nya padam ya teman-teman, dan lambang atau gambar lampunya juga hilang. Nah, saya tekan lagi, ada nyala lagi lampunya gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini bisa juga kita hubungkan ke beban DC dengan port USB ya teman-teman. Oke, sekian cara penggunaan dan penjelasan tentang SCC PWM ini. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.